Dokter tanpa tanding Yekui 30063011. Sekte Pedang Qingyun. Xiang Tianzun berjalan keluar dari aula utama, dengan tangan di belakang punggung, seperti orang tua biasa, berjalan di halaman. Setelah beberapa saat, dia sampai di puncak gunung. Dari kejauhan, saya melihat Peri Baihua dan Yun Si berkompetisi. Tuan. Melihat Xiang Tianzun, kedua wanita itu berhenti dengan cepat dan berjalan mendekat dan berteriak dengan patuh. Benar, benar. Kalian berdua sekarang telah menerobos ke alam Sein King. Kalau terus begini, kalian akan bisa menerobos ke alam puncak Sein King dalam waktu kurang dari setengah tahun. Xiang Tianzun tersenyum ramah. Tuan, mengapa kamu ada waktu luang untuk berjalan-jalan hari ini? Yun Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada hari kerja, Xiang Tianzun selalu tinggal di kediamannya, hidup menyendiri, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Xiang Tianzun mengangkat kepalanya dan menatap ke langit cerah, dan berkata, cuacanya sangat indah, jika saya tidak keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari, saya, orang tua, akan berjamur. Kata-kata itu keluar, kedua wanita itu terkikik. Tuan, saya membuat makanan ringan 2 hari yang lalu. Bagaimana kalau Anda mencobanya? Kata Peri Baihua. Xiang Tianzun langsung setuju, oke. Pada saat itu, Yun Si melambaikan tangannya, dan sebuah meja indah diletakkan di depan mereka bertiga. Kemudian, Peri Baihua mengeluarkan beberapa piring makanan ringan dari luar angkasa. Beberapa piring jajanan memancarkan aroma yang menggoda dan warnanya yang cerah sehingga menggugah selera. Xiang Tianzun duduk sambil tersenyum, mengambil sepotiong dimsum dan menggigitnya, mulutnya langsung penuh dengan aroma, dan dia berkata dengan pujian, yah, rasanya enak. Menjadi lebih baik dan lebih baik, dimsum. Masakannya sedikit lebih halus daripada juru masak sekte pedang Qingyun kami. Kamu sangat cerdik dalam memadukan bunga ke dalam makanan ringan. Peri Baihua mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya, dan berkata, Tuan, tidak apa-apa jika kamu menyukainya. Saya tidak punya hobi apapun di hari kerja, saya hanya suka untuk mengotak-atik makanan ini. Kata Yun Si juga bercanda, Guru, Anda tidak tahu bahwa Sister Baihua menaruh banyak pemikiran dalam membuat makanan ringan ini, memilih bahan, menguleni adonan, dan memanggang, dan mengurus setiap langkahnya. Aku takut ada yang tidak beres. Xiang Tianzun mengangguk sambil makan, matanya dipenuhi kelegaan, melihat kalian berdua begitu harmonis dan masing-masing membuat kemajuan membuatku merasa lebih nyaman daripada meminum obat mujarab apa pun dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius, namun, jalan menuju kultivasi masih panjang, dan Anda tidak boleh mengendur karena pencapaian kecil di depan Anda. Meskipun alam Raja Sage telah mencapai tingkat yang luar biasa, jalan menuju kekuatan sejati baru saja dimulai. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu meluruskan ekspresi mereka dan menjawab serempak, Guru mengajari kita bahwa kita harus rajin dan melanjutkan untuk membuat kemajuan. Melihat ini, Xiang Tianzun mengangguk puas, dan kemudian mengubah topik, ngomong-ngomong, apakah kamu ingin hidup selamanya? Ketika Yekui disebutkan, kedua wanita itu menjadi energi. Tuan, apakah Anda punya berita tentang keabadian? Tanya Yun Si. Xiang Tianzun tersenyum dan berkata, belum lama ini, dia pergi ke daerah terlarang dalam kehidupan, dan saya melihatnya. Oh, Peri Baihua bertanya, saya ingin tahu apakah keabadian itu baik. Sangat bagus. Xiang Tianzun berkata sambil tersenyum. Dia telah menerobos ke alam Raja Suci yang tak tertandingi. Bagus sekali. Yun Si sangat senang. Dia bahkan lebih bahagia ketika mendengar terobosan Yekui daripada saat dia mendengarnya sendiri. Peri Baihua juga memiliki senyuman di wajahnya. Xiang Tianzun berkata, sekarang Yun San dan Wu Shuang sedang mengasingkan diri, dan kalian berdua sedang berurusan dengan urusan sekte. Jika tidak, kalian bisa pergi ke Zhongzhou dan bertemu Chang Shen. Yun Si tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tunggu sampai ayah keluar pengasingan. Nanti, kita akan pergi mencari Chang Shen. Peri Baihua kemudian berkata, sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasi kita agar tidak menghalangi Chang Shen. Saya merasa lega jika Anda berpikir demikian. Xiang Tianzun menghela nafas, era perselisihan besar telah tiba, dan dunia ini mungkin akan jatuh ke dalam kegelapan lagi. Hanya keabadian yang dapat memenangkan terang bagi dunia kultivasi.
Istrinya yang baik, dukung dia dan bantu dia. Tentu saja, kamu juga harus cepat dan mencoba memiliki lebih banyak bayi dengan Changsen, sehingga lelaki tua jahat sepertiku ini tidak akan kesepian di masa depan. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu terlihat malu-malu. Ngomong-ngomong, di mana gadis kecil Luluo itu? Kenapa kamu tidak melihatnya? Zhang Tianzun bertanya. Peri Bai Hua berkata, Luluo telah mengasingkan diri. Zhang Tianzun mendengar ini dan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, gadis kecil Luluo ini juga mengasingkan diri. Tampaknya kalian semua, anak muda, adalah kultivator. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Tuan, Luluo selalu ingin menyusul kita. Saya khawatir dia telah membuat banyak tekad untuk mundur kali ini. Bai Hua Feri juga mengangguk setuju, ya, Luluo, meskipun dia lebih tua darinya kami lebih muda, tetapi bakat dan ketekunannya tidak boleh diremehkan. Jika diberi waktu, dia pasti akan bersinar. Zhang Tianzun mengangguk setuju, matanya bersinar dengan harapan, dan berkata, anak muda seperti Anda ada di dunia kultivasi khawatir tidak sejahtera. Saya sudah tua, dan dunia masa depan adalah milik kalian anak muda. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Tianzun tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan, dengan ujung tajam berkedip di matanya. Tuan, apa yang kamu lihat? Yun Si bertanya. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Zhang Tianzun bertanya, apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya untuk melihatnya? Ayo pergi. Zhang Tianzun menyingsingkan lengan bajunya, dan dalam sekejap, mereka bertiga menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka sampai di hutan. Yun Si dan Peri Bai Hua mengamatinya dan menemukan bahwa tempat ini berjarak ribuan mil dari markas besar Sekte Pedang Qingyun. Terlebih lagi, Zhang Tianzun bahkan memindahkan meja dan duduk di sana dengan gembira sambil menyantap makanan ringan. Tuan, hal apa yang menarik? Tanya Yun Si. Zhang Tianzun tersenyum dan berkata, jangan cemas, makanlah makanan ringan dulu, kamu akan melihatnya nanti. Pada saat itu, Yun Si dan Peri Bai Hua juga duduk. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba, lingkaran cahaya muncul dari udara tipis jauh di dalam hutan, yang terlihat sangat misterius. Apa itu? Peri Bai Hua tercengang. Inilah sesuatu yang menarik. Begitu Zhang Tianzun selesai berbicara, dia melihat dua orang berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Seorang pria tua dan seorang wanita tua. Kedua pria itu berpakaian aneh, memancarkan aura jahat, dan mata mereka berwarna biru es. Kedua orang ini adalah tetua kelima dan keenam dari klan Nether. Ketika Yun Si dan Peri Bai Hua sedang melihat kedua tetua klan Nether, kedua tetua klan Nether juga menemukan mereka. Tiba-tiba, mata tetua kelima bersinar karena terkejut. Saya tidak menyangka saat pertama kali datang ke sini, saya melihat dua wanita cantik seindah bunga. Sepertinya dewa telah memperlakukan saya dengan baik. Mata tetua kelima bersinar dengan cahaya jahat tunggu untuk melihat Yun Si dan Peri Bai Hua berjalan mendekat. Lao Wu, jangan main-main, mereka semua adalah Raja Suci. Tetua keenam mengingatkan. Tidak masalah. Tetua kelima tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, itu semua milikku. Yun Si dan Peri Bai Hua mendengar percakapan antara tetua kelima dan keenam dan saling bertukar pandang. Melihatnya, tetua kelima semakin dekat. Berhenti. Yun Si berteriak dalam-dalam dan bertanya, siapa kamu? Tetua kelima menghentikan langkahnya, dan senyuman jahat di wajahnya menjadi semakin lebar. Dia memandang Yun Si dari atas ke bawah, matanya penuh dengan niat jahat, dan berkata, si cantik kecil, apakah kamu bersedia mengikutinya? Ketika Yun Si mendengar ini, wajahnya menjadi lebih dingin dan dia berkata tanpa basa-basi, kamu pikir kamu ini siapa, sehingga kamu pantas bersamaku? Bukan saja tetua kelima tidak marah, tetapi dia berkata sambil tersenyum, si cantik kecil, jika kamu punya kesempatan, ikutlah denganku. Itulah keberuntunganmu. Selama kamu mengikutiku, aku jamin di masa depan, selain menjadi populer dan meminum makanan pedas, kamu juga akan menikmati kejayaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Dan kamu, tetua kelima menoleh ke Peri Bai Hua dan berkata, kamu dan aku, perlakuannya sama dengan dia. Tidak tahu malu, tegur Peri Bai Hua, kamu bahkan tidak buang air kecil dan mengambil gambar, orang seperti apa kamu? Tetua keenam berkata sambil tersenyum, Lao Wu, gadis kecil ini tidak menyukaimu. Hehe,
Itu karena mereka tidak tahu betapa kuatnya aku. Tetua kelima berkata sambil tersenyum jahat, kalian berdua cantik, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Kalian tidak punya pilihan lain selain mengikutiku. Jika kamu mengikutiku dengan patuh, maka kamu tidak perlu menderita, jika tidak. Tetua kelima mengatakan ini dengan ekspresi sinis di wajahnya. Tanpa diduga, Yunsi dan Peri Baihua tidak takut. Saya bertanya lagi, siapa Anda? Apa niat Anda datang ke Sekte Pedang Qingyun kami? Yunsi berkata, saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Masih ingin bersikap kasar padaku? Apakah kamu sopan? Oke, ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu ingin bersikap kasar. Kata sesepuh kelima sambil tersenyum. Mencari kemah-teihan. Yunsi mendengus dingin, cahaya pedang menyala di tangannya, dan pedang panjang sudah ada di tangannya, ujung pedang mengarah langsung ke tetua kelima. Peri Baihua juga melakukan gerakan lemah di saat yang sama. Dengan lambaian tangan rampingnya, bunga-bunga bermekaran di udara, lalu berubah menjadi kelopak yang tajam dan menyerang tetua kelima. Kuek, itu menarik. Tetua kelima tertawa aneh, dan dengan kilatan badannya, dia dengan mudah menghindari cahaya pedang Yunsi. Sosoknya bersinar seperti hantu dan muncul di samping Yunsi dalam sekejap, dan tangan kurusnya menggenggam bahu Yunsi. Keluar. Setelah melihat ini, Peri Baihua tiba-tiba membalikkan serangan kelopaknya dan menyerang punggung tetua kelima. Tetua kelima tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya terhadap Yunsi, berbalik dan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat mengguncang semua kelopak bunga. Gadis cantik, kamu masih muda. Tetua kelima mensibir. Tetua keenam mendesak, tetua kelima, kita masih memiliki misi, jangan buang waktu. Dimengerti. Dia meraih Yunsi dengan satu tangan dan Peri Baihua dengan tangan lainnya, dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, ketika dia melakukannya, Peri Baihua dan Yunsi sama-sama merasakan sesak napas yang kuat. Jelas sekali bahwa tetua kelima jauh lebih kuat dari mereka. Dua wanita cantik, segera peluk aku. Aku ingin mencintaimu dengan baik. Tetua kelima tersenyum jahat sambil mengulurkan tangan untuk meraih Yunsi dan Peri Baihua. Namun, pada saat ini, Ziyang Tianzun, yang sedang duduk di samping sambil makan makanan ringan, akhirnya berbicara. Kedua gadis kecil itu sudah menikah dengan seorang wanita terkenal. Jika kamu tidak keberatan, aku, lelaki tua jahat ini, bisa bermain denganmu. Tetua kelima menatap tajam ke arah Ziyang Tianzun dan mengutuk, orang tua, keluar dari sini, kalau tidak aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Setelah mendengar ini, Ziyang Tianzun tersenyum tipis, tidak peduli dengan ancaman tetua kelima. Dia dengan lembut meletakkan camilan di tangannya, menepuk-nepuk remah-remah di tangannya, dan perlahan berdiri. Kirimkan saya menemui Raja Neraka. Haha, ini pertama kalinya saya bertemu seseorang yang berbicara kepada saya seperti ini. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Setelah Ziyang Tianzun selesai berbicara, dia mengangkat matanya dan melirik ke arah tetua kelima. Dalam sekejap, tetua kelima merasa darah di badannya membeku, seluruh badannya kaku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Mata tetua kelima melebar dan dia menatap Ziyang Tianzun dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seluruh badannya kaku dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dan ada ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Kamu, siapa kamu? Tetua kelima berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata, suaranya bergetar. Ziyang Tianzun tersenyum ringan dan berkata, apakah ini penting? Tetua keenam terkejut saat melihat ini. Dia mengetahui kekuatan dari tetua kelima, tetapi pada saat ini, tetua kelima seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih di depan dari Ziyang Tianzun. Tetua keenam buru-buru melangkah maju, mencoba untuk membebaskan tetua kelima, dan berkata, rekan Tao, kami lewat sini. Jika kami tersinggung, mohon maafkan saya. Ziyang Tianzun melirik ke arah tetua keenam, dengan sedikit rasa jijai nadanya, kami lewat di sini. Saya pikir Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Ini adalah Sekte Pedang Qingyun, bagaimana kami bisa membiarkan anak muda seperti Anda menjadi liar di sini? Saat dia mengatakan ini, Ziyang Tianzun melambaikan tangannya. Dalam sekejap,
Tetua kelima merasakan gelombang kekuatan yang kuat, dan badannya terbang tanpa sadar, jatuh dengan keras ke tanah, Muenteh Darreh. Ketika tetua keenam melihat ini, dia sangat marah. Dia tahu bahwa segalanya tidak akan berjalan baik hari ini, jadi dia bergegas menuju Xiang Tianzun. Tanpa diduga, sebelum dia mendekati Xiang Tianzun mengulurkan jarinya dan menyodoknya. Detik berikutnya, tetua keenam ditekan ke tanah dengan jari ini. Darah muncrat dari mulut tetua keenam. Yang paling mengejutkannya adalah jari Xiang Tianzun seperti pilar raksasa, menghancurkan seluruh badannya hingga berkeping-keping. Mata tetua keenam membelalak dan dia menatap Xiang Tianzun dengan tidak percaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pihak lain akan membuatnya tidak berdaya untuk melawan hanya dengan satu jari. Untuk sesaat, tetua keenam diliputi kepanikan. Siapa orang tua ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu tidak normal? Lao Hu dan aku sama-sama Raja Suci yang tiada taraf, tapi kami tidak bisa memblokir serangannya. Mungkinkah dia orang kuat di Kaisar Alam? Tidak berarti, di dunia budidaya, apakah yang terkuat hanya Raja Suci? Kenapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar muncul sekarang? Apa yang terjadi? Tetua keenam berpikir lebih dan lebih lanjut, dan mau tidak mau mengutuk imam besar. Ini semua kesalahan kutu kupret itu, imam besar. Ini bukan pilihan titik teleportasi yang baik. Kamu harus memilih tempat ini, dan kamu bilang di sini aman. Aman, imam besar, tunggu saja aku. Saat aku kembali ke dunia bawah, aku tidak bisa mengampunimu. Kamu, siapa kamu? Tetua keenam berjuang untuk mengeluarkan beberapa kata, dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Xiang Tianzun berkata dengan tenang, tidak masalah siapa saya, yang penting adalah, mengapa kalian dari klan Nether datang ke Sekte Pedang Qingyun? Apakah dia tahu bahwa kita berasal dari Hades? Tetua kelima dan tetua keenam terkejut, dan tiba-tiba merasakan bencana yang akan datang. Tetua kelima dan tetua keenam saling memandang dengan keterkejutan dan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja di depan mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia juga bisa melihat identitas mereka secara sekilas. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa kita berasal dari dunia bawah? Tetua kelima berjuang untuk duduk, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan bertanya dengan mata terbelalak. Xiang Tianzun tersenyum tipis, dengan sedikit ejekan di matanya, bagaimana mungkin aku tidak mengenali aura klan Nether? Menurutmu apakah berpakaian seperti manusia dapat menutupi bau busuk dan kegelapan di badanmu? Penatua keenam mendengar ini, hatinya bergetar. Dia tahu betul bahwa reputasi klan Nether di dunia kultivasi tidak mulia, dan banyak kekuatan yang sangat waspada dan memusuhi klan Nether. Orang tua di depannya jelas memiliki pemahaman yang mendalam tentang klan Nether. Dan sikapnya tidak ramah. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tetua keenam bertanya dengan gemetar. Xiang Tianzun menggelengkan kepalanya sedikit, dengan nada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang saya inginkan? Ini bukan pertanyaan yang harus Anda khawatirkan. Yang harus Anda khawatirkan adalah, bisakah Anda meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Penatua keenam saling memandang, keduanya merasa pahit di hati mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa misi ini akan mudah dan sederhana, dan mereka bahkan bisa menjatuhkan Sekte Pedang Qingyun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memukul tuling sekeras itu setelah mereka keluar. Tidak, ini tidak sulit tuling, tapi pelat besi. Imam besar, aku kutuk kupret ibumu. Tetua kelima mengutuk dalam hatinya. Tetua keenam sekarang ingin mencabik-cabik imam besar, jika bukan karena imam besar, bagaimana mereka bisa datang ke sini? Kini, bukan hanya mereka tidak mampu menyelesaikan tugasnya, nyawa mereka juga jatuh ke tangan orang lain. Tetua kelima dan tetua keenam saling memandang dan membuat keputusan yang sama di dalam hati mereka lari. Untuk rencana saat ini, satu-satunya cara adalah melarikan diri kembali ke klan Hades, jika tidak, nyawanya tidak akan terselamatkan. Memikirkan hal ini, mereka berdua segera menggunakan keterampilan rahasia mereka untuk bersiap melarikan diri. Sosok tetua kelima bergoyang, dan semburan kabut abu-abu melonjak di sekelilingnya. Ada suara samar tangisan hantu dan dewa di dalam kabut ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Hus! Sosok tetua kelima itu seperti anak panah dari tali, bergegas menuju celah teleportasi.
Selama aku masuk ke dalam susunan teleportasi, tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Orang tua, kamu ingin membunuhku. Bermimpi saja, aku akan segera kembali ke dunia bawah. Tepat sebelum tetua kelima, ketika satu kaki melangkah ke dalam celah, tiba-tiba terdengar suara ledukan, dan bukaannya pecah. Apa? Senyuman di wajah tetua kelima langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi ngeri. Sisi lain, punggung tetua keenam masih ditekan oleh jari Xiang Tianzun. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Cahaya biru muncul dari kakinya, membuka jalan untuk melarikan diri dari sini. Namun, pada saat ini, Xiang Tianzun melambaikan telapak tangannya dengan lembut, seolah menghilangkan riak di udara. Aku tidak membiarkanmu pergi, bisakah kamu pergi? Saat Xiang Tianzun selesai berbicara, ruang di sekitarnya sepertinya terkurung oleh kekuatan tak terlihat, dan bahkan udara berhenti mengalir. Tetua kelima dan tetua keenam merasakan badan mereka tenggelam. Mereka merasa seolah-olah dipaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Dilarang sepenuhnya. Tetua kelima melebarkan matanya, memandang Xiang Tianzun dengan ngeri, dan berkata dengan gelisah, ini. Kekuatan macam apa ini? Kamu, siapa kamu? Xiang Tianzun tersenyum tipis, matanya penuh ejekan, kalian masih belum pantas untuk mengetahui siapa aku, dan metode kalian tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain-main. Wajah tetua kelima dan tetua keenam memerah. Xiang Tianzun sebenarnya membandingkan keterampilan rahasia mereka dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan, yang jelas mempermalukan mereka. Itu sangat tidak sopan. Jika itu orang lain, mereka akan membalas beberapa patah kata, atau bahkan berkelahi. Masalahnya adalah lelaki tua di depan mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Malu. Penatua kelima dan penatua keenam memahami bahwa kali ini mereka tidak hanya menendang pelat besi, tetapi pelat besi tersebut juga sangat keras. Penatua keenam diam-diam mengedarkan kinya dan mencoba melawan, tetapi menemukan bahwa semua kekuatan di badannya sepertinya telah terkuras, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Apa yang kamu inginkan? Tetua keenam bertanya dengan gemetar, dengan sedikit nada putus asa dalam suaranya. Xiang Tianzun berkata, jika kamu tidak tinggal dengan baik di klan Nether, mengapa kamu datang ke Sekte Pedang Qingyun? Kami hanya mengikuti perintah. Omong kosong, tidakkah aku tahu bahwa kamu bertindak di bawah perintah? Xiang Tianzun jelas tidak puas dengan jawaban ini. Katakan padaku, perintah siapa ini? Imam besar klan Nether. Penatua dan penatua keenam keduanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua ini bahkan tahu tentang imam besar. Tidak apa-apa untuk tidak menyebut imam besar, tetapi tetua keenam menjadi marah ketika dia menyebut imam besar. Dia mendengus dingin, bagaimana mungkin kutu kupret itu, imam besar, berhak memerintahkan kita. Pesanan yang kamu ambil. Xiang Tianzun lalu bertanya. Tetua keenam berkata, itu. Yang Mulia Putri. Mata tetua kelima berbinar dan dia berkata dengan cepat, ya, Yang Mulia Putri yang memerintahkan kami untuk datang. Xiang Tianzun menjentikkan jarinya, dan dalam sekejap, kaki tetua kelima dan tetua keenam berubah menjadi bubuk. Hal yang paling mengerikan adalah lukanya tidak dapat diperbaiki, dan rasa sakit yang memilukan menjalar ke seluruh badan. Kedua tetua klan Nether berteriak dengan sedih. Di saat yang sama, mereka merasa lebih takut dengan kekuatan Xiang Tianzun. Kamu, siapa kamu? Tetua kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Xiang Tian mengabaikannya dan berkata, jangan meremehkan saya. Meskipun saya sudah tua, saya belum geblek. Izinkan saya bertanya lagi, siapa yang mengirim Anda ke sini? Yang Mulia, tetua keenam menjawab. Pangeran. Xiang Tianzun sedikit mengernyit dan bertanya, pangeran yang Anda bicarakan adalah garis keturunan Kaisar Hades. Tetua keenam berkata, tepat. Xiang Tianzun berkata, Kaisar Hades meninggal beberapa tahun yang lalu nak, apakah dia sudah sangat tua? Baik tetua kelima maupun tetua keenam tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, aku tidak akan mempermalukanmu, kata Xiang Tianzun. Tetua kelima dan tetua keenam masih tidak berbicara. Tiba-tiba, mata Xiang Tianzun menjadi tajam dan berkata, sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama adalah menjawab pertanyaan saya dengan jujur,
dan saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, dan yang lainnya adalah terus diam, lalu, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda menemui Raja Neraka. Tetua kelima dan tetua keenam saling memandang, berjuang di dalam hati mereka. Mereka mengetahui aturan klan Nether dengan sangat baik. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, itu berarti mengkhianati klan Nether. Hukum pidana klan Nether sangat ketat, dan mereka yang mengkhianati akan menerima hukuman paling berat. Namun, menghadapi lelaki tua menakutkan di depan mereka harus mempertimbangkan nyawa mereka sendiri. Kita. Tetua kelima membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, tetua keenam tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Saya bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat." "Kondisi apa?" Zhang Tianzun bertanya. Tetua keenam berkata, "Anda harus menjamin hidup kami." Zhang Tianzun tersenyum tipis, "Tidak masalah." Zhang Tianzun menyetujuinya terlalu cepat, yang membuat tetua keenam sedikit curiga, dan berkata, "Kamu tidak akan berbohong kepada kami, kan? Lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada menghancurkan dua semut sampai mati. Apakah aku perlu melakukannya berbohong padamu?" Zhang Tianzun kemudian mengangkat tangannya. Dia berkata dengan tangannya, "Saya bersumpah demi dewa untuk menjamin hidup Anda." Tetua keenam merasa lega dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa-apa Kaisar Hades tertidur, dia menyegel pangeran dan putri. Baru lebih dari 20 tahun yang lalu sang putri dan pangeran dilahirkan satu demi satu." Yun Si dan Peri Bai Hua terkejut. Apakah masih bisa seperti ini? Ekspresi Zhang Tianzun tetap tidak berubah. Sebagai orang kuat di levelnya, dia tahu banyak rahasia. Karena hanya ada satu kaisar agung di setiap era, beberapa kaisar agung dan orang kuat yang tak tertandingi mengetahui bahwa ahli waris mereka tidak dapat menjadi kaisar di era ini, sehingga mereka menyegelnya dan membiarkan mereka memilih kesempatan untuk dilahirkan. Hal-hal seperti pangeran dunia bawah dan putri dunia bawah bukanlah kasus yang terisolasi. Akan ada lebih banyak lagi kasus di masa depan. Zhang Tianzun menghela nafas dalam hatinya, di zaman perselisihan besar ini, orang jenius bermunculan dalam jumlah besar, dan jalan menuju kehidupan abadi dan menjadi seorang kaisar penuh dengan duri. Tapi juga era yang kejam. Sebab, contoh masa lalu telah membuktikan bahwa hanya satu orang yang bisa membuktikan kebenaran dan pada akhirnya menjadi kaisar. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa Kaisar Hades sedang tidur? Zhang Tianzun bertanya, Kaisar Hades belum mati. Tentu saja Kaisar Hades belum mati. Bagaimanapun, tetua keenam telah mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak ada lagi. Tetua kelima berkata, Kaisar dunia bawah baru saja tertidur lelap, dia masih bisa dibangkitkan. Sebuah ujung tajam muncul di mata Zhang Tianzun, dan dia berkata dengan nada menghina, "Kebangkitan. Kepada siapa kamu berbohong? Bagaimana bisa orang mati menjadi orang mati? Dibangkitkan. Kaisar dunia bawah dia pasti akan dibangkitkan." Tetua kelima berkata, selama dia menyerap nutrisi yang cukup, Kaisar Hades dapat terlahir kembali. Tetua keenam ingin mengedipkan mata pada tetua kelima, tetapi badannya terkunci dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nutrisi. Zhang Tianzun bertanya, "Apa itu nutrisi?" Tetua kelima berkata, "Ini untuk menyerap energi dan semangat umat manusia. Semakin banyak Anda menyerap, semakin cepat kecepatan kebangkitan. Jadi, apakah kamu pernah membunuh manusia?" "Tidak," kata tetua kelima. "Lao Jiu dan Lao Ten melakukan ini. Mereka membunuh hampir 20 juta orang di benua tengah. Hampir 20 juta orang meninggal." Mata Zhang Tianzun menjadi dingin, "Masih ada beberapa dari kalian yang pergi ke benua tengah. 4 orang telah pergi." Tetua kelima berkata, "Mereka sama dengan kita, dengan tingkat kultivasi yang sama. Mereka semua adalah tetua klan Nether. Rusiak, mereka hidup selamanya di benua tengah." Zhang Tianzun sedang bersiap untuk pergi ke benua tengah. Siapa tahu, tetua kelima mengikuti dan berkata, "Tapi mereka semua mati." Tetua kelima berkata, "Ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, mereka pergi ke benua tengah dalam 2 kelompok. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka meninggal begitu mereka tiba di benua tengah. Sungguh sial." Sesepuh mengutuk dalam hatinya, memalukan untuk mengatakan bahwa orang lain tidak beruntung, tetapi kami tidak.
Saya bertemu dengan orang tua yang menakutkan segera setelah saya keluar, yang merupakan nasib buruk seumur hidup. Xiang Tianzun menoleh ke Yun Si dan Peri Baihua dan bertukar pandang. Klan Nether adalah Ye. Musim gugur terbunyi. Katakan padaku, selain pangeran klan Nether, siapa lagi yang ada di klan Nethermu sekarang? Berapa tingkat kultivasi mereka? Xiang Tianzun terus bertanya. Tetua kelima itu seperti penuang, menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas. Dapat dikatakan bahwa dia mengatakan semua yang dia ketahui dan bicarakan secara detail. Kelompok dengan sikap yang baik. Tidak ada cara lain, sekarang nyawanya ada di tangan orang lain, dia hanya bisa bersikap baik dan berdoa kepada Xiang Tianzun untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Xiang Tianzun berkata, saya punya dua pertanyaan terakhir. Pertama, mengapa Anda datang ke Sekte Pedang Qingyun? Tetua ke-6 takut tetua kelima akan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia menjawab terlebih dahulu, Yang Mulia, Sekte Pedang Qingyun adalah sekte terbesar di Tanah Air Timur, jadi mereka mengirim kami untuk mendiskusikan kerja sama dengan Sekte Pedang Qingyun. Benarkah? Xiang Tianzun tidak mempercayai apa yang dikatakan tetua ke-6 dan melihat ke sekte kelima lebih tua. Itu benar. Tetua kelima bertanya, Senior, apakah kamu dari Sekte Pedang Qingyun? Itu tidak penting. Yang penting adalah Sekte Pedang Qingyun tidak akan bekerja sama dengan klan Nether. Pertanyaan kedua, berapa banyak titik teleportasi yang dimiliki klan Nether Anda di dunia budidaya? Bagaimana cara mengaktifkannya? Beritahu saya metode teleportasi dan mantranya, atau beritahu saya cara menuju ke dunia bawah. Setelah mendengar ini, itu tetua kelima dan tetua ke-6 panik. Apa yang ingin dilakukan orang tua ini? Mungkinkah kamu ingin memasuki dunia bawah? Kultivasi orang tua ini sangat menakutkan. Jika dia memasuki dunia bawah, berapa banyak orang yang akan bertahan? Adapun rencana Yang Mulia Putra Mahkota, pasti akan dibatalkan. Namun, jika kita tidak mengatakan apa-apa, orang tua ini pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Apa yang harus dilakukan? Dalam keputusasaan, tetua ke-6 mendapat ide dan berkata, Senior, Anda tidak tahu sesuatu. Hanya imam besar dan Yang Mulia Pangeran yang mengetahui titik transmisi klan Nether di dunia budidaya, serta transmisinya. Saat kita datang ke sini kali ini, High Priest sudah mengaktifkan altar teleportasi. Kirimkan kami ke sini. Penatua kelima Xiang Tianzun tersenyum dan berkata, kalau begitu, bawalah saya untuk menemukan imam besar dan pangeran Anda. Dengan cepat setuju, ya, hanya imam besar dan pangeran yang tahu. Kenapa, kamu tidak mau membawaku ke sana? Xiang Tianzun bertanya sambil tersenyum. Tiba-tiba, hati sesepuh kelima dan sesepuh ke-6 gemetar. Bagi mereka, senyuman Xiang Tianzun seperti senyuman iblis, sangat menakutkan. Tetua kelima berkata dengan wajah sedih, Senior, bukan karena kami tidak ingin membawamu ke klan Nether, tapi titik teleportasinya hancur dan kami tidak tahu bagaimana cara kembali. Kamu bisa datang, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana cara kembali? Xiang Tianzun berkata, namun, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencari jiwa. Setelah mengatakan ini, dia terus mengetuk alis tetua ke-6. Kamu seorang wanita tua, kamu tidak memiliki kebenaran di mulutmu, biarkan aku melihat ingatanmu. Tidak, sebelum tetua ke-6 selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar dan kehilangan seluruh nyawa. Hei, sebenarnya ada kekuatan yang kuat di dalam jiwa. Jika kamu mencari jiwa, kamu akan menghancurkan jiwa itu sendiri. Ini agak menarik. Xiang Tianzun menjerit kaget, dan matanya tertuju pada wajahnya dari tetua kelima. Tetua kelima dengan cepat memohon belas kasihan, Senior, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara kembali. Tolong selamatkan hidup saya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan menjamin hidup kami. Xiang Tianzun berkata, maksud saya jamin itu Anda akan diselamatkan. Karena temanmu sudah mati dan kamu tidak bisa kembali, pasti membosankan bagimu untuk hidup sendirian, kan? Aku akan memberimu tumpangan, sama-sama. Xiang Tianzun menjentikkan jarinya, dan detik berikutnya, tetua kelima berubah menjadi bubuk. Setelah Xiang Tianzun selesai berurusan dengan tetua kelima dan tetua ke-6, dia berkata, saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, saya benar-benar dapat melihat orang-orang dari klan Nether. Sungguh mengejutkan. Yun Si bertanya, Guru,
orang-orang dari klan Nether datang ke Qingyun kita, apa tujuan dari Sekte Pedang Qingyun? Zhang Tianzun berkata, jika tebakanku benar, kedua orang ini diperintahkan untuk menghancurkan Sekte Pedang Qingyun kita. Sekte Pedang Qingyun, si tertegun. Peri Baihua terkejut dan berkata, orang-orang dari klan Ninggile. Anda bertanggung jawab atas Sekte Pedang Qingyun. Siapa yang dapat menghancurkannya? Zhang Tianzun tersenyum dan berkata, itu karena klan Ning tidak mengetahuinya situasi Sekte Pedang Qingyun belum. Dari penjelasan kedua orang ini sebelumnya, tampaknya informasi dari klan Nether masih tertinggal, dan kesan mereka terhadap dunia budidaya mungkin masih dari dahulu kala. Mereka mengirim orang ke dunia kultivasi, mungkin untuk menanyakan situasinya. Sayangnya, keempat orang yang pergi ke benua tengah meninggal. Saya khawatir kedua orang ini juga tahu bahwa titik teleportasi di benua tengah tidak aman, jadi mereka datang ke Wastelen Timur secara khusus, jika tidak, mereka tidak akan mati. Yunsi berkata, orang-orang dari klan Nether sudah bertahun-tahun tidak muncul, tapi sekarang mereka sering muncul. Saya khawatir plot klan-klan Nether tidak kecil. Zhang Tianzun mengangguk sedikit dan berkata, saya pernah mendengar bahwa ketika Kaisar Hades masih hidup, dia mendirikan sebuah jalan menuju dunia kultivasi. Setelah jalan itu dibuka, pasukan dunia bawah dapat langsung masuk dan menyapu dunia budidaya. Kaisar Hades adalah orang ambisius yang ingin menyatukan dunia budidaya dan mendominasi dunia. Mimpinya hancur. Melalui apa yang baru saja dikatakan kedua orang ini kepadaku, Pangeran klan Nether memiliki ambisi besar, dan aku khawatir dia ingin meniru ayahnya. Ketika Zhang Tianzun mengatakan ini, dia memerintahkan Yunsi dan Peri Baihua, kamu dua, baru-baru ini kirim lebih banyak orang untuk berpatroli di tanah air timur. Beritahu para murid bahwa jika ada yang menemukan jejak klan Nether atau titik teleportasi, mereka harus melaporkannya tepat waktu. Masalah ini tidak bisa dianggap sembarangan. Saya menginstruksikan para murid di bawah untuk lebih berhati-hati selama inspeksi. Ya, Yunsi kemudian bertanya, Tuan, apakah Anda khawatir klan Ning masih mengambil tindakan? Beberapa tetua telah meninggal di dunia kultivasi. Klan Ning pasti tidak akan menyerah. Zhang Tianzun berkata, mereka pasti akan menyerah ambil tindakan lagi. Selain itu, kebangkitan Kaisar Dunia Bawah membutuhkan nutrisi, dan nutrisi membutuhkan manusia dalam jumlah besar. Jadi, pasti ada orang dari klan dunia bawah yang datang ke dunia budidaya. Jika kita dapat menemukannya tepat waktu, kita dapat menghentikannya tepat waktu untuk mencegah klan Nether menyebabkan kekacauan di dunia kultivasi. Yunsi mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata dengan cemas, Tuan, orang yang tadi adalah sangat kuat, dan tingkat kultivasinya ada pada saya. Selain Sister Baihua, jika klan Nether terus mengirim orang-orang kuat itu ke sini, para murid mungkin tidak dapat menemukannya, dan bahkan jika mereka ditemukan, mereka tidak akan dapat menemukannya. Mampu menghentikannya. Jangan khawatir. Zhang Tianzun berkata, selama Raja Suci yang tak tertandingi muncul di Donghuang, kecuali dia tidak mengambil tindakan, selama dia melakukannya, saya akan segera menyadarinya. Dan Peri Baihua saling memandang, dan hanya ada satu hal di hati mereka, sebuah sentimen. Kaisar Semu itu terlalu menakutkan. Tuan, haruskah kita mengirim pesan ke Changsen dan memintanya untuk memperhatikan klan Nether? Tanya Peri Baihua. Zhang Tianzun berkata, Changsheng mungkin sudah mengetahui plot klan Nether. Tidak perlu memanggilnya. Saya akan mencarinya secara pribadi. Yunsi terkejut, Tuan, apakah Anda ingin mencari Changsheng secara pribadi? Ya, Zhang Tianzun berkata, kelahiran klan Nether sangatlah penting. Saya harus mendiskusikannya dengan Changsen. Selain itu, saya ingin memberitahunya beberapa hal. Peri Baihua bertanya, Tuan, kapan Anda berencana pergi mencari Changsen? Zhang Tianzun melirik kedua wanita itu dan tersenyum, apakah Anda ingin saya membantu mengurusnya kamu? Tulis surat kepadanya. Tidak masalah. Tulis apa yang ingin Anda katakan dan saya akan pergi menemuinya besok. Terima kasih, Guru, kedua wanita itu berkata dengan cepat. Pada saat yang sama, di depan altar teleportasi, ada kesungguhan bercampur dengan sedikit harapan. Tetua kedua melirik ke altar yang berdiri dengan tenang dan berpikir, tetua kelima dan tetua keenam sedang menuju ke Sekte Pedang Qingyun. Bagaimana kemajuannya?
Dia melirik pangeran klan Nether lagi dan merasa semua orang sedikit bosan tinggal di sini, jadi dia menyarankan kepada pangeran klan Nether, "Yang mulia, kami telah lama menunggu di sini. Bagaimana kalau mendapatkan beberapa makanan dan makan sambil menunggu?" Ketika pangeran mendengar kata-kata itu, dia mengangguk sedikit, dengan kilatan persetujuan di matanya, penatua kedua masuk akal, dan semua orang telah bekerja keras. Kirimkan pesanan, siapkan anggur dan daging, dan biarkan semua orang beristirahat. Perintah diberikan. Segera, para pelayan membawakan makanan mewah berupa anggur dan daging, dan semua orang duduk berkelompok, dan suasana tiba-tiba menjadi hidup. Aroma daging dan anggur memenuhi lubang hidung. Semua orang makan daging, minum anggur, dan berbicara serta tertawa gembira. Imam besar juga bergabung dalam pertemuan itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Pangeran Dunia Bawah, "Yang mulia, jangan khawatir, tidak ada yang serius di Sekte Pedang Qingyun. Tetua kelima dan tetua keenam pasti akan membawa kembali kebaikan." Berita dari perjalanan ini. Pangeran Dunia Bawah setelah mendengar ini, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangkat gelas anggurnya untuk memberi isyarat kepada Imam Besar. "Saya selalu percaya pada keterampilan ramalan Imam Besar. Ayo, mari kita minum cawan ini bersama dan berdoa yang kelima tetua dan tetua keenam kemenangan penuh kemenangan." Semua orang mengangkat tangan. Piala merespons. Untuk sesaat, gelak tawa memenuhi seluruh area altar. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam kemudian, suasana harmonis itu tiba-tiba dipecah oleh hentakan langkah kaki yang cepat. Saya melihat seorang penjaga, yang bergegas dengan panik, berlutut di depan Pangeran Dunia Bawah, dan melaporkan dengan suara gemetar, "Yang mulia, ini tidak baik, sesuatu telah terjadi." Pangeran Dunia Bawah. Para penjaga melaporkan, baru saja, lampu kehidupan dari tetua kelima dan tetua keenam padam. Begitu penjaga mengatakan ini, seluruh tempat terdiam sejenak, senyuman semua orang membeku di wajah mereka, gelas anggur tergantung di udara, dan potiongan daging berhenti di mulut, dan semua orang tercengang. Mata Pangeran Dunia Bawah langsung menjadi suram, dan gelas wine di tangannya jatuh ke tanah dengan suara pop menyebabkan wine terciprat kemana-mana. "Apa katamu? Katakan lagi." Suara Pangeran Dunia Bawah pelan dan dingin, seolah bisa membekukan segalanya. Penjaga itu gemetar dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia dengan cepat mengulangi, "Lampu kehidupan tetua kelima dan tetua keenam telah padam." Pangeran Dunia Bawah membuni penjaga itu dengan satu telapak tangan. Wajah Imam Besar juga menjadi sangat jelek. Tongkat Teng Qiorak di tangannya sedikit bergetar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Ini. Bagaimana ini mungkin? Ramalanku dengan jelas menunjukkan." Beberapa tetua lainnya juga saling memandang, wajah mereka masing-masing dipenuhi keterkejutan. Lao Hu dan Lao Liu meninggal lagi. Hanya dalam 2 hari, 6 orang tua meninggal. Pangeran Dunia Bawah menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menenangkan amarah dan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini." Sebelum dia selesai berbicara, bas! Tiba-tiba, altar teleportasi memancarkan cahaya terang. Di altar teleportasi, cahaya bersinar terang, dan rune bersirkulasi, seperti naga lincah, berkeliaran di permukaan altar, memancarkan aura misterius. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang di klan Nether. Bahkan pangeran klan Nether yang awalnya suram tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dengan sedikit keraguan muncul di matanya. "Apa yang terjadi?" Pangeran Dunia Bawah bertanya dengan suara yang dalam, dengan nada sedikit keraguan. Para tetua saling memandang dengan bingung, jelas tidak siap menghadapi perubahan mendadak ini. Mereka menatapku dan aku menatapmu, dan mereka semua melihat kebingungan dan kebingungan di mata satu sama lain. Setelah melihat ini, Imam Besar segera menutup matanya, mengetukkan tongkat Teng Qiorak di tangannya dengan lembut ke tanah, dan mulai melakukan ramalan. Setelah beberapa saat, Imam Besar perlahan membuka matanya, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, "Yang mulia, ini pertanda baik." Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut pangeran dan para tetua Hades tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Jika aku mengingatnya dengan benar, ketika tetua kelima dan keenam pergi, Imam Besar juga mengatakan itu adalah pertanda baik, tapi hasilnya adalah. Mata Pangeran Dunia Bawah menjadi lebih suram,
dan dia melirik ke arah imam besar dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, "Imam besar, kemampuan ramalanmu benar-benar akurat." Nada suaranya penuh dengan ejekan. Setelah mendengar ini, ekspresi imam besar sedikit berubah, dan dia segera membungkuk dan berkata, "Yang mulia, mohon tenang. Meskipun ramalan dapat mengungkap rahasia surga, ada juga variabelnya. Tapi kali ini, saya dapat menjamin bahwa itu pasti akan menjadi pertanda baik." Pangeran dunia bawah mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap dari dekat ke altar teleportasi yang bersinar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa altar teleportasi tidak akan seperti ini tanpa alasan, sesuatu pasti telah terjadi. Mungkinkah seseorang menemukan titik teleportasi kita di dunia budidaya dan masuk dari luar? Sama sekali tidak mungkin. Tetua kedua berkata, bahkan jika orang-orang di dunia kultivasi menemukan titik teleportasi, mereka tidak dapat mengetahui mantra teleportasi. Tanpa mantra teleportasi, mustahil bagi orang luar untuk masuk. Jika kamu tidak tahu mantranya, tidak ada gunanya menemukan titik teleportasi, lanjut tetua ketiga. Tetua keempat melanjutkan, tentu saja, mungkin ada orang yang bisa datang ke dunia bawah tanpa mantra, tapi orang ini setidaknya harus menjadi seorang kaisar yang kuat. Saat ini di dunia kultivasi, yang terkuat hanyalah orang suci raja. Jadi, budidaya tidak mungkin bagi orang-orang dari dunia untuk masuk. Tidak peduli apa, jika hal seperti ini terjadi di altar teleportasi, kita tidak boleh menganggap entengnya. Pangeran dunia bawah memerintahkan pada tempat, beberapa tetua, segera selidiki untuk mengetahui apa yang terjadi. Ya, ketiga tetua itu menjawab serempak. Namun, begitu mereka selesai berbicara, benda hitam tiba-tiba jatuh dari langit, seperti meteorit, dan menghantam altar teleportasi dengan keras. Bersamaan dengan suara keras, bau urin yang menyengat langsung memenuhi udara, menyebabkan semua orang yang hadir menutup hidungnya. Sial sekali. Tetua keempat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dengan ekspresi jijai di wajahnya. Mendengar ini, tetua kedua memelototi tetua keempat dan memarahi, "Apa-apaan ini, itu manusia." Orang-orang klan Nether menatap sosok manusia gelap itu, hati mereka dipenuhi keraguan. Siapa orang ini? Mengapa tiba-tiba muncul di altar teleportasi klan Nether? Terlebih lagi, dia jelas seorang manusia. Cahaya dingin melintas di mata pangeran dunia bawah, dan dia berkata, "Umat manusia telah datang ke dunia bawah kita. Imam besar, apakah ini pertanda baik?" "Yang mulia, harap tenang dan izinkan saya bertanya tentangnya situasinya dulu." Setelah imam besar selesai berbicara, dia maju selangkah, dengan lembut menyodok sosok manusia itu dengan tongkatnya, dan berteriak, "Hei, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Sosok manusia itu sedikit gemetar, lalu perlahan duduk dan bah-tiup beberapa kali, mengeluarkan beberapa suap darah. Baru kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa pria ini mengenakan jubah hitam. Meskipun wajahnya biasa saja, dia sangat cantik. Dia tidak memiliki janggut di dagunya, dan dia memiliki bunga merah besar di pelipisnya agak tidak mencolok. Ternyata orang yang jatuh dari langit tak lain adalah Bodhisattva Naga. Bodhisattva Naga awalnya pergi ke Gunung Dua Alam untuk mencari pedang kaisar manusia. Dia membunuh monster dan binatang buas, menerobos barisan pembunihan, mengatasi duri, dan akhirnya memasuki gua. Siapa tahu, begitu masuk, rasanya seperti jatuh ke jurang tak berujung. Bodhisattva Naga sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Sebelum sempat bereaksi, dia seperti tersedot ke dalam terowongan ruang waktu dan pingsan. Siapa aku? Bodhisattva Naga bergumam pada dirinya sendiri, tampak sedikit bingung. Dia melihat sekeliling dan melihat Pangeran Hades dan para tetua, dan langsung ketakutan. Hantu, teriak Bodhisattva Naga. Pantas saja dia bereaksi seperti itu. Ras Nether terlihat berbeda dengan ras manusia. Mata mereka semua berwarna biru es. Terlebih lagi, imam besar berada tepat di depannya, memegang tongkat Tengkiorak di tangannya, seperti hantu dari dunia bawah. "Siapa kamu?" Ketika imam besar berbicara, dia maju selangkah lagi. Jangan kemari." Bodhisattva Naga begitu ketakutan hingga dia mundur, wajahnya penuh kepanikan. Imam besar berbalik, memandang pangeran klan Nether dan berkata tanpa daya, "Yang mulia, saya khawatir orang ini geblek." Setelah mendengar ini,
Pangeran klan Nether melontarkan sedikit ketidaksenangan pada dirinya mata. Dia menatap Bodhisattva naga dengan dingin, lalu berkata kepada Imam Besar, jangan langsung mengambil kesimpulan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang orang ini yang tiba-tiba muncul di altar teleportasi dunia bawahku. Tolong tanyakan baik-baik. Tanyakan padanya. Imam Besar mengangguk ketika mendengar ini, lalu menoleh ke Bodhisattva naga dan berkata dengan nada yang sedikit lembut, jangan takut, kami bukan hantu, ini dunia bawah, kami dari dunia bawah. Katakan padaku, siapa namamu? Juga, kenapa kamu muncul di sini? Apa aku belum mati? Ketika Bodhisattva naga mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu mencubit pahanya dengan kuat. Hiss! Bodhisattva naga tersentak kesakitan. Long Bodhisattva kemudian membuka busurnya dari kiri ke kanan dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali sambil nyengir kesakitan. Pangeran dunia bawah dan beberapa tetua tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah orang ini benar-benar geblek? Hahaha, aku belum mati, aku belum mati. Bodhisattva naga berteriak penuh semangat, lalu berdiri, menjepit jari anggreknya, dan bertanya kepada Imam Besar dengan suara seperti bebek jantan, siapa kamu? Saya Imam Besar suku Nether. Kembali, siapa kamu? Tebak. Sebelum Long Bodhisattva menyelesaikan kata-katanya, dia dijatuhkan ke tanah oleh Imam Besar. Sial, lelaki tua ini sangat kuat. Sebelum Bodhisattva naga selesai dikejutkan, dia melihat seorang pria bertopeng muncul dengan aneh di hadapannya. Belum lagi masuk tanpa izin ke klan Nether, tapi bersikap tidak jujur, itu sungguh keji. Setelah pangeran klan Nether selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan, meraih kedua kaki Bodhisattva naga dan mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatannya. Bersambung.